Hai Zola, Hai. awal mulanya aku dijodohkan dengan komunikasi kami bagus dan lancar. Ada suatu kejadian, dia menjebak aku lalu melakukan hal yang senonoh atau pelecehan. Jadi dia tuh berulang kali ngajak aku ketemu tapi di hotel. Terus pas aku bilang nggak mau, dia langsung narik aku. Ketika kalian ketemu dan ada seseorang, ada laki-laki ngajakin kamu ketemuan, dan ketemunya di tempat yang private, bukan di tempat umum, don't do it. Hai Zola, Hai. udah nih ya. Hai Dania. Kamu di Jadi Jakarta? di Bekasi. Oh, oke. Oke. Apa kabar? Jadi alhamdulillah baik. Oke. Kenapa? Tell me. Jadi, akhir tahun lalu itu banyak kejadian yang buat aku lumayan depresi. Awal mulanya aku dijodohkan dengan komunikasi kami bagus dan lancar. Ada suatu kejadian yang mungkin bikin dia penasaran, hingga dia menjebak aku lalu melakukan hal yang senonoh atau pelecehan. Menjebak kamu tuh maksudnya gimana? Jadi dia tuh berulang kali ngajak aku ketemu tapi di hotel. Oh, oke. Ya, tapi akunya nggak bisa. Terus aku berulang kali juga, kalau lewat dari jam 7 malam itu aku nggak bisa keluar. Sementara dia ngajakinnya di atas jam 7 malam terus. Betul, Kamu dijodohin dengan siapa? sama kerabat keluarga. Terus Terus akhirnya? dia ngajakin aku tuh masih daerah sekitaran kantornya. Jadi ini kamu dari dijodohkan baru berapa kali ketemu? Kurang lebih 2 kali. Sebelum ketemu itu kita sempet lost kontak dulu. Karena aku nggak mau diajak ketemu itu loh. Terus dia bilang, aku mau ngejelasin hubungan kita arahnya kemana. Terus dia ngajak aku itu di lingkungan kantornya dia dan di atas jam 7. Aku pikir, oh bener nih berarti emang gak ada apa-apa. Sekalipun ada apa-apa kan deket sama kantor ya. Aku bisa aku bisa berteriak atau apa gitu kan. Mhm. Kamu kenapa, Sampai aku sorry kepotong. Kamu kenapa ketika dia ngajakin ketemuan, terus dan dia selalu ngajakin ketemuannya itu di hotel atau di tempat yang lebih private gitu? karena kebetulan dia ini habis itu. Oh, oke, 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 oke. Jadi dia itu bilang kalau dia nggak ada waktu, Oh, kalau misalnya nggak ketemu setelah kerja. oke. Tapi berarti sebelum itu kamu udah pernah ketemu ya? Udah, udah pernah ketemu. Ketemu. Itu pun siang. Oke. Siang dan Terus berdua pas tapi. aku, ya berdua. Oke. Pas aku ketemu di atas jam 7 itu, karena dia ini ternyata dia minta aku tuh untuk berjarak 1 sampai 2 meter. Jadi aku ngikutin langkah dia, iya. Di situ aku udah mulai bingung sebenarnya. Tapi aku ngerasa, oh mungkin karena oke lah aku ikutin. Terus aku tuh ke mesnya dia. Dan aku pikir memang karena mes itu kan banyak banget. Jadi aman lah menurut aku. Oh, jadi kamu ketemuannya justru di mesnya dia? Betul, mesnya ini samping kantornya. Terus pas aku ke mesnya, ternyata sepatu aku tuh dimasukin ke dalam kamar dan langsung dikunci. Aku di situ masih berjarak jauh banget sama dia. Dia deket pintu, aku udah di ujung. Karena kamu udah masuk duluan. Iya, Karena kan ada jarak sama dia kan, jadi kamu otomatis masuk duluan, dia di belakang toh. iya betul. Hmm. Terus dia berulang kali, aku mau ngomong sama kamu. Kata aku dari jarak jauh aja, mau ngomong apa.
Ini udah dalam Tapi dia kamar nggak nih mau. posisinya. Betul, di dalam kamar. Terus pas aku bilang nggak mau, dia langsung narik tangan dan langsung duduk di samping dia. Udah duduk samping dia itu dia udah mulai pegang-pegang, pegang tangan, pegang pundak. Tapi aku mulai menjauh tuh, karena aku rasa ini kayaknya nggak benar deh. Terus aku bilang kita pindah aja yuk, karena kan samping dia kan kantor, depan kantor dia ini kebetulan plaza. Jadi kata aku kita di luar aja ngobrolnya, atau sambil ngopi atau apa gitu. Terus dianya nggak mau, malah dia bilang gini, jangan berisik nanti kedengeran sama yang lain. Di situ aku udah langsung ngeblank Kak, karena background aku pun keluarganya. Jadi aku kurang lebih tahu ya tentang yang kayak gitu. Terlintas di pikiran aku, oke aku nggak boleh ngapain-ngapain, yang penting aku tenang aja. Jadi aku nggak berisik ngikutin apa instruksi dia. Tapi dari situ dia udah mulai agresif nih Kak. Mengendus-ngendus, aku sangka mungkin dia gemes kali ya. Jadi dia langsung kayak tidurin aku, tapi nidurinnya tuh nggak yang langsung ditidurin. Akunya ditidurin dulu sama dia. Lalu badan aku dikunci. Dikuncinya itu sama badan dan kaki dia. So berarti the position is actually where he's on top of you. Enggak, samping Kak. Oh, samping-samping. Kayak Samping-sampingnya. Iya, jadi dia pas aku ditidurin tuh dia langsung ngunci pakai tangan dan sebelah kaki dia. Okay, I'm sorry that happened to you. Okay, terus? Oke Kak, thank you. Di situ kan aku berulang kali Kak mempertahankan apa yang ada di diri aku ya, anggota tubuh aku. Aku udah cubit, aku udah sadarin dia karena kita Islam, aku udah mencoba untuk istighfar lah gitu. Tapi dia nggak sadar. Terus udah itu akhirnya singkat dari aku mempertahankan diri, aku bilang gini, lepasin nggak? Kalau nggak lepasin saya teriak. Terus dia bilang, oke, aku bakal lepasin kamu, tapi jangan berisik dan keluarnya pelan-pelan aja, gitu Kak. Tapi nidurin aku tuh nggak cuma sekali ya Kak. Pas aku tidur tuh aku kan berontak. Aku sempat bangun, ditarik lagi sama dia, ditidurin lagi, dikunci lagi. Aku keluar lagi dari kuncinya dia. Itu tuh berulang kali seperti itu. Sampai akhirnya aku ngancem dia, kalau misalnya kamu kayak gini, aku bakal teriak. Akhirnya dilepasin sama dia. Itu jujur Kak, buat pertama kali ya Kak, aku kayak gitu. Terus aku akhirnya bisa keluar. Pas keluar tuh aku udah lemes, udah nggak bisa ngapain-ngapain, kaki udah nggak bisa jalan. Tapi posisinya aku tuh tersungkur di depan kantor dia. Karena aku udah saking ngelihat banyak orang kan Kak. Alhamdulillah nih aku udah bisa keluar. Karena keluarga aku ini rata-rata negara juga, jadinya di kepala aku gimana caranya satu pun keluarga aku nggak ada yang tahu. Jadi kamu nggak ceritain kejadian ini sama sekali, even ke yang mengenali kamu, nyomblongin, jodohin kamu gitu. Betul, karena aku tahu banget Kak, proses keluarga aku buat mencapai di titik itu tuh nggak mudah. Jadi kalau misalnya aku bercerita atau ada konflik, aku jadi besar masalahnya. Dan juga karena aku nggak diapa-apain ya Kak, jadinya aku ya udah deh gitu. Cuman aku shock, lemes, nggak bisa jalan. Aku nangis aja di pinggir jalan. Terus dia kan nelponin, ya dia tuh nelponin aku Kak puluhan kali. Nggak aku angkat, langsung aku blok. Pas aku blok, yang di pikiran pertama kali aku tuh tanpa disengaja ya Kak, itu aku langsung telepon mantan aku. Karena mantan aku ini posisinya dia lagi ngedeketin aku juga Kak. Jadi chat dia tuh paling atas. Jadi aku langsung telepon dia. Rumah dia tuh jaraknya jauh banget Kak sama lokasi aku. Tapi dia tuh ngebut untuk bawa kendaraan. Udah ketemu aku, dia pun shock. Dia langsung nganterin aku ke rumah cerita. Terus aku diantar ke rumah ayahku. Untungnya di rumah ayah aku ini nggak ada siapa-siapa Kak.
cuman ada ART aja. Terus mantan aku ini nangis di depan aku malam itu. Nangis. Ya, dari kejadian itu aku pokoknya berlanjut sama mantan aku Kak, komunikasinya, ketemunya. Terus mantan aku tuh ada bilang gini ke aku, pokoknya kalau tahun depan, awal tahun 2025, kita masih sama-sama sendiri, aku lamar kamu dan aku nikahin kamu. Tapi dalam jangka waktu 4 bulan itu, kita nggak makin deket, kita malah makin menjauh, nggak ada komunikasi, nggak ketemuan juga. Pokoknya di situ pikir aku kalut karena dari kejadian sebelumnya, terus mantan aku ada ngejanjiin seperti itu, kayak ngerasanya kan aku digantung ya Kak. Terus dia bilang gini ke aku, pokoknya kamu harus memperbaiki diri dan mempercantik diri. Aku ikutin tuh Kak, karena emang baik kan untuk aku. Jadi berarti ini kalian balik lagi atau gimana? Sebelumnya putusnya karena apa? Putusnya itu ada something yang nggak cocok sebenarnya Kak. Yang nggak cocok setelah berapa lama relationship? Kurang lebih 1 tahun. Terus akhirnya Tapi di 1 tahun ya. Dan akhirnya putus. Iya. Yang mutusin siapa? Dua-duanya sih Kak, kesepakatan. Oke. Tapi putusnya karena nggak ada yang cocok. Nggak cocoknya itu apa? Karena kan itu alasan yang sangat lumrah ya kalau misalnya dibilang karena nggak cocok. Tapi nggak cocoknya itu karena apa sampai bisa putus? Sifat karakternya ya Kak. Jadi dia tuh punya habit yang aku itu udah melampaui batas kesabaran aku deh Kak kayaknya. Kayaknya nggak normal, aku mikirnya gitu. Contohnya? Contohnya kayak kita tuh nggak boleh marah, kita tuh harus ngikutin dia, kita harus patuh sama dia. Kalau misalnya kita sebagai perempuan punya opini yang jauh lebih dewasa dari dia nggak suka. Karena dia ngerasa seakan-akan kita sebagai perempuan itu seakan berada di atas kepala dia. Jadi lumayan sering banyak cekcoknya, Kak. Ya pokoknya setelah dia bilang, kamu perbaiki diri, percantik diri, tahun depan aku bakal lamar kamu dan nikahin kamu kalau kita berdua masih sama-sama sendiri. Karena nggak ada komunikasi dan ketemu ya Kak, aku ngerasa digantung dan ngerasa aneh. Jadi dia pas ada komunikasi lagi ke aku, nggak aku respon. Soalnya selama kita 4 bulan ini berjarak, dia itu sering posting chatan dia sama cewek lain, terus dia story tentang opini-opini dia seorang perempuan tuh harusnya seperti apa, istri itu harusnya seperti apa, kewajibannya harus seperti apa. Jadi bikin aku mikir kayak ini buat aku atau gimana gitu. It's good that kamunya berusaha untuk mikir gitu sebenarnya yang kamu cari itu apa dan kenapa dan siapa. Terus pas aku ngerasa oh aku mau apa ya komunikasi baik-baik, dia bisa nih Kak diajak komunikasi, tapi dia tuh ngebatasin kalau enggak yang hal-hal penting banget dia nggak mau. So berarti selama 4 bulan ini kalian nggak balik sebenarnya? Nggak ada kata balik gitu, cuman kalau memang ia mengarah ke balik, berarti 4 bulan ini tuh nggak ada kabar, nggak ada telepon kah, nggak ada komunikasi kah, nggak ada apapun sama sekali berarti kan ya? Nggak ada, karena dia bilangnya dia udah nggak mau pacaran lagi Kak. Oke, jadi nggak mau pacaran, pokoknya kalau masing-masing dua-duanya kita masih single, and then gue akan lamar gitu. Ya. Dan kamu percaya dengan itu? Kamu apakah ada harapan untuk itu? Betul Kak, aku ngerasa ada harapan Kak sama dia, makanya pas dia bilang kamu terus memperbaiki diri, percantik diri, itu tuh aku bener-bener upgrade diri aku Kak. Tapi aku upgrade diri, kenapa dia malah makin aneh, itu bikin aku kayak ini kayaknya nggak worth it deh, gitu Kak. Oke.
So selama ini berarti kamu upgrade diri, you upgrade yourself for him. For him iya, tapi nggak munafik juga ya Kak. Aku juga udah di umur yang lumayan di quarter crisis life. Jadi aku ngerasa oke lah, aku upgrade diri. Kalaupun nggak sama dia, tetap baik untuk aku gitu. Oke. Terus selama 4 bulan itu, kan aku ngerasa kayak beban sendiri, mikir sendiri, kayak kepikiran sendiri dan stres sendiri kan Kak. Kepikiran apa? Stresnya kenapa? Kepikirannya itu dia selalu bikin story kayak misalnya eh, saya akan kasih kredit lebih kepada perempuan yang bisa menghargai dirinya sendiri untuk mempercantik diri guna bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk pasangannya juga. Jadi banyak banget sarkas-sarkas yang bikin aku kayak kepikiran gitu Kak. Oke. Jadi itu kata aku, ini emang harus kayak gini ya. Kalaupun emang buat aku nggak bisa komunikasi yang berdua aja baik-baik gitu Kak. Itu salah satunya ya Kak. Dan masih banyak lagi. Ini kejadiannya kapan? Ini dari jarak September sampai ke Januari. So berarti September ke Januari setelah kejadian itu nggak ada apa-apa sama sekali berarti ya? No communication, no apa, dia cuma minta kalau kamu upgrade diri dan kalau kamu single, aku single, ya kita ketemu lagi. Iya. Nah, aku pikir oke lah, kalaupun nggak jadi nggak masalah. Karena aku udah ngerasa overthinking sendiri tuh udah capek Kak. Aku mikir gini, ya udahlah, karena aku juga upgrade diri nggak jadi sama dia, berarti aku mau open lagi nih Kak untuk orang lain yang mau kenalan sama aku atau mau sama aku, intinya kan kayak gitu ya. Cuman di awal tahun 2025 ini dia ada ngabarin aku tapi bukan untuk menanyakan kabar aku, karena saking aku udah muaknya mungkin ya Kak sama dia, jadi aku nggak respon dia. Terus dia beralih ke Instagram dan marah-marah kayak gini, kamu kenapa udah nggak mau komunikasi lagi sama aku? Atau kamu udah punya pasangan yang baru? Oh, dia DM kamu di Instagram maksudnya? Tuh, sama aku masih ada gubris, Kak. Karena aneh aja ya, maksudnya kita nggak ada komunikasi, sekalinya ada komunikasi, tapi bukan tentang aku atau tentang kita, tentang yang lain. Jadi, ngapain buat aku gitu? Terus dia langsung bilang gini, kamu nggak balas gini, aku anggap kamu udah punya laki-laki lain ya. Kalau kamu udah punya laki-laki lain, aku tarik kata-kata aku untuk lamar kamu dan nikahin kamu. Gitu Kak. Jadi aku mikirnya dia kayak memutarbalikkan sesuatu fakta gitu Kak. It's being Jadi manipulation namanya. Itu aku ngerasa, oh dia manipulasi ya. Aku tuh banyak sadarnya sebenarnya Kak. Jadi sadarnya aku ini, ya, jadi tapi sadarnya aku ini tuh malah berantem sama dia. Jadi pas dia bilang kayak, kamu bilang aja kalau misalnya punya laki-laki lain. Aku nggak jelasin, tapi aku menceritakan keluh kesah aku selama 4 bulan yang nggak ada komunikasi sama dia, Kak. Cuman dia nggak nerima. Nggak nerimanya Intinya itu, aku kurang tahu ya Kak, tapi intinya kata dia, intinya kamu udah punya cowok atau belum? Syukurnya aku sadar, Kak. Aku mikir, aku langsung jawab gini, kalaupun aku belum punya cowok lagi, kamu segampang ini ke perempuan. Kamu nggak mau pacar, kamu mau ngejanjiin mau nikah, mau lamar anak orang, tapi nggak mau mencoba untuk mengenal lebih jauh atau lebih dekat. Intinya aku tuh mengeluarkan apa isi hati dan pikiran aku sih Kak ke dia. Tapi sama dia tuh ditolak mentah-mentah. Malah dia bilang,
aku pertegas lagi ya, aku udah gak mau pacaran, kan aku bilang kalau kita masih sama-sama sendiri. Jadi dia tuh kayak nyalahin aku, malah balik nyalahin aku. Karena dia selama chat itu kita banyak textnya, terus dia bilang, oke ya, aku anggap ini kita, aku udah gak ada janji lagi sama kamu. Karena aku udah stres banget, ya kan saat itu aku langsung bilang gini, silahkan kalau mau ambil kata-kata dan janji manis kamu. Tapi dia malah bilang, aku bukan tadi kayak gitu ya. Nah, jadi tuh kayak bikin aku lemes, Kak. Kayak, udahlah. Aku langsung bilang, oke, makasih, aku pamit ya. Gitu, Kak. Nah, setelah aku pamit, aku pikir udah, kita meredam emosi masing-masing aja. Nggak taunya dia malah posting di Instagram. Kalau maksudnya nggak menyudutkan ke aku, tapi dia bilang kalau aku tuh perempuan yang nggak tahu terima kasih, udah ditolong dari ini gitu ya, aku malah ngejahatin dia. Tapi yang bikin aku bingung tuh gini Kak, aku malah kesini-sini tuh malah menyalahkan diri aku sendiri. Sikap aku udah benar belum ya nyikapin dua laki-laki kayak gini. Terus aku kayak keputusan aku udah benar belum ya, tergesa-gesa nggak ya? Gitu sih Kak, jadi masih kepik. Keputusan apa? Keputusan untuk menjauh dari dia? Ya, jadi aku kayak ngerasa karena mungkin belum keluar semua ya Kak, isi hati dan pikiran aku belum aku salurkan semua ke dia. Jadi kayak masih mendem di diri aku dan kayak belum clear aja rasanya. Terlebih mantan aku ini orang tua dan kakaknya deket banget sama aku Kak. Sampai kakaknya tuh tahu gitu. Dan kakaknya bilang kalian ini cuma salah paham aja. Udah baikan lagi aja. Kayak gitu. Jadi banyak banget rayuan-rayuan yang bikin aku ini aku salah nggak sih kemarin kayak gini, aku bener nggak sih sikap aku untuk kayak dia nggak bagus nih, dia nggak layak nih buat hidup aku, jadi aku jauhin ini, aku udah bener belum, jadi aku masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu Kak. Kamu ada pertanyaan-pertanyaan itu karena apa? Apakah karena kamu takut nanti ternyata kamu salah making decision dan akhirnya maksudnya kamu salah untuk making decision untuk menjauhi dia, harusnya kamu nggak menjauhi dia, atau gimana? Aku mikirnya kayaknya aku harus bisa lebih sabar dan ngadepin dia tuh dengan kepala dingin, aku mikirnya gitu, kalau misalnya udahan kita ngobrolnya tuh ketemu, jadi nggak by sosmed. Itu sih Kak yang masih ngeganjal di aku sebenarnya. Your gut feeling bilangnya apa? Karena aku selalu melibatkan Tuhan aku ya Kak. Which is kalau di Islam itu ada istiqoroh. Itu tuh masih tanda-tanda untuk menjauh sih Kak sebenarnya. Tapi kayaknya hati aku tuh ikatannya tuh kayak kuat banget ke dia tuh aku bingung sih Kak. Tapi apa? Ikatan hati aku tuh kayak ke dia gitu loh Kak. Kayak ngerasa diri aku tuh kayak sebenarnya tuh dia tuh jodoh gue gitu. Ya, itu Cuman dia kurang dewasa aja. Ya, itu sebenarnya kamunya yang memang berpikiran dan kamunya yang mau itu, tapi sebenarnya sign itu udah dikirim dan kamunya sendiri pun juga udah tahu dari awal kalau kamunya sendiri yang menghindar kan, kamunya awalnya udah menghindar, ini nggak baik. Jadi sebenarnya your gut feeling to say no. Even tadi aku sempat tanya, kamu bilang kalau karena soal istiqoroh pun juga udah ada sign-nya gitu. Kita kan meminta ya sama Tuhan gitu ya. Kita minta sama Allah dikasih petunjuk. Kalau memang benar didekatkan, kalau memang enggak dijauhkan. Udah dikasih sign sebenarnya. Cuman karena kita manusia punya denial dan kita punya ekspektasi dan kita bisa berharap oh enggak mungkin ini. Tapi yang namanya gut feeling itu enggak ada. You just know it that this is not right. It's a gut feeling telling you. Dan kayak tadi kamu bilang kamu juga udah sholat dan udah dikasih petunjuk itu. Tapi kalau yang kamu bilang tapi hati aku ke dia, mungkin dia itu jodoh aku segala macam, itu karena kamu in denial dan berasa kalau
kayaknya mungkin masih bisa ya, padahal sebenarnya itu enggak. Iya sih Kak. Gitu. Jadi kamu harusnya mesti ngelihat dan kamu mesti reflect to your past relationship. Tadi kamu mention putusnya itu karena sifatnya yang nggak cocok. Which is kalau dari cerita yang kamu share itu dia lebih patriarki, oke? Patriarki di mana perempuan itu di bawah, laki-laki itu harus di atas. Intinya gitulah ya. Segala sesuatu pokoknya harus ngikutin kata laki-laki dan yang lainnya. No, relationship itu nggak begitu. Relationship itu it takes both people, two people to be in a relationship, dan harus respect, bukan mengabdi, bukan apa tadi kamu bilang harus manut ya. Harus ngedengerin dia terus atau apalah, intinya gitu. Sementara namanya relationship itu tuh we have to respect each other. Di situ respect udah nggak ada karena yang dia tuntut itu banyak, kamu harus A, B, C, D, E. Controlling, possessive itu ada. Controlling, possessive behavior itu ada, dan manipulasi, which is itu behavior yang sangat it's a bad behavior lah untuk manipulation. It's a negative behavior, sorry. Jadi, dan itu ada, even kamu ketemuan, terus udah gitu balik lagi, dia dengan caranya dia bilang kalau kamu upgrade diri, kamu ini, and then nanti kalau kita ketemu itu jodoh. I'm sorry to say, but it's just a bluffing aja. Karena sebenarnya ketika kita memang mau sama seseorang, we know that they are the right one for us, definitely kita pasti akan berusaha untuk ngejar dong, nunjukin, ada action, ada ketemuan, ada interaction, ada segala macam. Ini enggak sama sekali. Tapi yang ada malah dia nulis di story. He's not a man enough and he's not a gentleman. Tapi kalau misalnya buat kamu being with someone yang memang ada yang patriarki dan itu your values, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu against patriarki, ya nggak bisa. Pasti akan clash nantinya. Balik lagi, know your values dulu. What you believe in. Yang kamu values dalam hidup itu apa? Buat kamu, apakah ketika membina suatu hubungan harus yang memang mengabdi banget gitu ya ke suami, harus mendengar semuanya, harus controlling dan segala macam. Anything that have a bad behavior gitu. Tapi kalau menurut kamu kayaknya ini enggak, kayaknya bukan ini yang aku mau, then mean it's a no. Nggak usah pakai justifikasi kalau misalnya nanti ini gimana ya, nanti ini gimana ya. Your gut feeling, gut feeling itu adalah apa ya, guidance yang paling benar gitu loh. Cuman kitanya yang denial. Namanya manusia, kita selalu yang denial kan. Mungkin nanti ini, mungkin ini gitu. Dan kamu udah putus di awal, which is kamu realize halnya putus karena memang manipulation behavior, controlling, possessive, dan kamu tahu dan akhirnya kalian putus, and then yang bikin kamu mau balik lagi itu apa? Sementara itu belum di-solve dan itu belum diomongin sama sekali. Yang bikin kamu berpikir untuk mau sama dia, apakah karena memang kamunya berasa kayak in midlife of crisis untuk masalah umur, kayak tadi kamu bilang, dan akhirnya ada orang yang memang mengajakin kamu menikah, dan akhirnya ya udah deh, ini ada, at least I want to get married. Apakah karena itu? Sebenarnya itu salah satu ya Kak. Kalau faktor terbesarnya itu kebetulan keluarga orang tua aku ini broken home, dan dia tuh tahu semua cerita versi mama aku dan versi papa aku. Itu dia bisa terima semuanya. Jadi aku ngerasa kayak, oh aku udah nggak perlu ngejelasin lagi nih ke orang baru, mengenalkan lagi karakter orang tua aku yang seperti apa gitu. Karena dia udah kenal dalam dan udah kenal jauh sama aku. Aku mikirnya gitu Kak. Sama aku mikirnya gini, aku salah kali ya. Nah, maksudnya menanggapi dia kan ada ngomong kalau kita masih sama-sama sendiri. Berarti tuh itu di pikiran dia itu semua free, bebas. Aku marah sama dia dan aku meluapkan isi pikiran dan hati aku, gak wajar. Maksudnya itu perasaan-perasaan lo. Jadi mungkin dia nggak nerima karena dia nggak nganggap itu suatu keharusan atau kewajiban.
Pokoknya intinya adalah satu, ketika kamu mau menikah, ask yourself, why do you want to get married? Kenapa mau menikah? Kamu kenapa mau menikah? Karena pernikahan itu tuh kan sebenarnya kita memang mau menikah itu banyak faktor dan alasan orang tuh macam-macam. Dan salah satunya adalah you want to live and share your life together with that person kan, for the rest of your life. Imagine, apakah kamu bisa hidup dengan orang yang kayak begitu? Apakah? Enggak sih, Kak. Iya, ya udah, that's the answer. And then you know, jangan pernah ketika kamu let's say misalnya nextnya kamu ketemu dengan seseorang dan keluarga udah kenal dan udah tahu, jangan itu dijadiin alasan untuk bisa menikah karena udah tahu. Namanya kita dalam hidup, kita pasti akan memulai sesuatu terus, itu akan pasti. Dan itu dari sesuatu yang memang harus dijalanin gitu loh. Jadi yang mana yang akan kamu pilih? Apakah kamu memilih untuk bersama dengan orang yang sebenarnya punya banyak bad behavior, manipulation gitu ya, controlling, possessive, walaupun dia udah kenal dengan orang tuanya kamu, dengan semuanya gitu. Jadi buat kamu itu easy, tapi dengan konsekuensi ya kamunya akan dikontrol, diposesif dan lain-lainnya. Atau kamu pilih dengan ketemu dengan orang baru, new life, karena ketika kita putus, it's end of the story, kita buka lembaran baru gitu dan mengenal lagi dan kenal lagi. Who knows, ternyata yang baru justru malah seseorang yang memang sebenarnya yang kamu cari. He's the right one for you. Yang mana yang kamu pilih? Apakah kamu pilih untuk sacrifice yourself dengan orang yang seperti itu, atau kamu lebih pilih sacrifice yourself to get to know new people? Aku bakal pilih untuk yang orang baru sih, Kak. Karena sampai saat ini tuh aku nggak nutup hati juga untuk orang-orang baru mengenal aku. Ya, jadi it's yang kamu lakukan untuk end it itu it's a good choice, it's keputusan yang baik. Dan again, life is a choice, right? You have to choose kan sebenarnya yang kamu mau yang seperti apa. Dan setiap yang kita lakukan, setiap yang kita choose itu, yang kita pilih hidupnya mau kayak gimana, semuanya pasti ada konsekuensinya. And we have to be responsible with what we choose. Thank you. Thank you. Dan satu lagi, aku mau pesan, mungkin ini juga buat yang di luaran sana, buat yang perempuan-perempuan gitu ya. Ketika diajak ketemu dengan in this position, karena memang perempuan ya, yang jadi korban pelecehan seksual, untuk di luaran sana, untuk memprotek diri kalian, ketika kalian ketemu dan ada seseorang, ada laki-laki ngajakin kamu ketemuan, dan ketemunya di tempat yang private, bukan di tempat umum, don't do it. Protect yourself. Karena kalau memang misalnya yang mau dilakukan tanpa ada hidden agenda, pasti ketemunya di tempat umum, apalagi baru dating, apalagi belum pacaran, baru sekali 2 kali ketemu. Dan you have to pay attention ketika kalian misalnya diajakin ketemuannya selalu malam dan jam 7 atau di hotel apalagi gitu. Please don't do it. Itu udah sign, that's a red flag. Jadi harus pay attention dengan behavior yang seperti itu gitu. Karena nanti yang kenanya kan kita sendiri. Dan jangan mudah percaya. Terima kasih banyak ya, Kak Sula. Thank you ya. Hope it helps. Thank you. Bye. Bye, Kak. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you.